Nah gue duduk di situ, ada cewek kayak nyamperin gue gitu bang, nyamperin. Cuma gue kayak nggak tahu dia ngomong apa. Pas ceweknya udah mau nyampe depan gue, dia teriak, Iya. teriak wah gitu kan. Anjir, kaget gue gitu kan, ibaratnya gitu. Nah itu gue bangun, ya kan, gue tanya temen gue yang ibaratnya satu tenda, tanya tuh kenapa. Nah ini ceritanya ini ada yang udah kesurupan nih kan, kesurupan. Ditanya nama ustadznya tuh, kamu siapa gitu, ngapain kamu di sini gitu. Dibilang cuma gini, saya cuma mau tempat tinggal saya jangan diusik. Gitu Bang, sorry bang. Iya. Tadi kan lu bilang kan pas dikeluarin yang satu pindah ke yang lain. Iya. Nah, yang lu tahu nih total berapa orang bang yang kesurupan bang? Hampir 20 ya, ibaratnya tuh 15-20an. 20. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue RFD Call. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Dan kalau gue punya salah dan tim tolong dimaafin. Nah, seperti biasa juga nih, gue kali ini udah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat melakukan latihan dasar kepemimpinan di sekolahnya. Penasaran sama ceritanya? Langsung aja kita kenalan sama narasumber di samping gue ini. Halo, Bang Feby. Halo. Kabar gimana, Bang? Baik. Baik, Bang. Kesibukan lagi apa aja nih, Bang? Kerja. Kerja aja ya? Iya. Oke, Bang Feby, kalau boleh tahu ini kejadian yang lu mau ceritain terjadi pada tahun berapa nih, Bang? 2018. 2018. Iya. Bisa dikasih tahu dikit gak, Bang? Lu ngalamin apa aja pada saat itu? Tuh gue pas lagi LDKS, pertama gue ngalamin tuh kayak mimpi, dimimpiin. Terus yang kedua gue diliatin sosok, ya kan. Habis itu gue itu kan murid-murid ceweknya pada kesurupan. Kesurupan. Iya. Oke, kalian pasti penasaran sama cerita lengkap dari Bang Feby ini. Tonton terus videonya, jangan di skip, cukup skip iklannya aja. Dan gue juga mau mengingatkan lagi untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penatua. Gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi gue tuh awal 2018 gue mau ngerencanain LDKS di suatu tempat wisata, ya kan. Kebetulan gue tuh anggota OSIS, ya kan. Ya ibaratnya tuh abang-abangannya lah, ya kan. Iya, ya kan, abang-abangan buat apa, calon-calon murid baru gitu kan. Gue kan kelas 3 tuh posisi. Nah itu gue udah ngomong sama teman-teman gue tuh yang anggota OSIS lain yang dicampur SMP sama SMK. Iya. Nah itu gue dicampur semua, udah di kayak ngobrolin gimana cerita apa tempatnya, udah dapet, ya kan. Tuh ada anggotanya ya kisaran kalau dihitung sih 30-an lebih. Itu dalam satu kelas ada A sama B gitu kan. Belum sama SMK sama SMK-nya tuh ada 2 jurusan. Itu. Lumayan banyak ya, Bang? Iya, lumayan banyak. Nah, terus tuh gue sebelum berangkat ya kan, udah dapet tempatnya, udah ibaratnya udah deal lah gitu kan, sama guru-guru juga udah deal, udah disetujuin. Nah, itu pas 5 hari bang, buset, ada yang kesurupan bang. Anak kelas 1, iya. Anak kelas 1 di sekolahan gue ada yang kesurupan, ya kan. Di situ gue kayak, apa sih, manggil guru gue yang ibaratnya pinter. Nah, guru gue tuh manggil gitu kan. Orang bisa lah ya, Bang ya. Iya, naik ke atas, ya kan. Keluarin dah tuh, soalnya kan cuma kayak biasa doang, kesurupan biasa gitu. Mungkin emang tempat makhluk aslar yang iseng di sekolah. Kan katanya mitosnya ada di setiap sekolah tuh ada tempat buat apa sih? Bukan buat sih, apa sih? Tempat angkarnya lah. Iya, kebanyakan kan gitu sekolah ya kan. Itu kejadian bukan sekali bang, 2 kali.
Sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Nah itu kan 5 hari. Nah pas 3 hari sebelum berangkatnya, sebelum perjalanan, itu ada lagi, tapi anak SMK bedanya. Dia di lapangan selesai upacara ya kan, pada naik ke atas, dia tuh ibaratnya muridnya telat baru mau masuk kelasnya dia kesurupan. Kesurupan juga. Iya, naik pagar, nggak tahu ngapain dia tuh, naik pagar ya kan. Habis naik pagar gitu ya, apa, gue daripada ngurusin itu kan mikirin lagi kan, itu yang urusannya buruk tuh, soalnya kan dia posisi di bawah bukan di atas. Lu tetap fokus sama project. Iya, RDK proyeknya ini lah ya. iya benar. Nah pas hari hanya berangkat kita normal-normal aja ya kan, ya biasa berangkat kumpul tuh jam 5 setengah 6 udah kumpul di situ, semua udah kumpul udah siap semua, jalan nyampe sono jam 10 ya kan. Jam 10 kita kayak biasa gitu, kayak apa, siapin barang gitu, naruh-naruh barang dulu. Terus jam 12 kayak santai gitu, kayak apa sih, kayak ngumpulin murid gitu. Kita ngatur-ngatur murid dulu, persiapan buat apa, baris berbaris ya. Nah itu baris berbaris paling cuma jam 2 gitu. Seterusnya tuh ya program LDKS gitu kan. Nah itu pas habis maghrib tuh, habis maghrib pas mau acara api unggun. Pas api unggun itu gua kayak badan gua udah kayak lemes, pusing bawaannya gitu kan, pusing gak enak, pokoknya pusing badan. Atau kenapa pikirannya kayak anjir nggak bisa nih gua gitu ya kan. Cuma kata anggota OSIS yang lain, udah lu istirahat aja di sini gitu sama guru-guru, santai gitu. Ya itu nggak ada apa-apa, jalan cuma kayak berjalan lancar semua gitu sampai jam 10. Nah itu jam 10 udah suruh pada balik ke tenda semua kan. Ya gua sebagai anggota yang ngawas anggota cowoknya tuh, murid-murid pada suruh tidur sama guru-gurunya semua segala macam gitu kan. Nah itu pas lagi gua posisi tidur bang, tuh gue mimpi, gak tahu itu gue mimpi kayak di hutan gitu kan. Serem dah pokoknya, di hutan jalan sendirian gitu kan. Nah itu di tengah-tengah ada aula gitu. Pas gue jalan ke arah aula itu ya biasa gitu, santai. Gue ngeliat ada guru-guru gue semua lagi pada ngumpul, lagi nggak tahu ngebahas apa. Nah gue duduk di situ, ada cewek kayak nyamperin gue gitu bang, nyamperin. Cuma gue kayak nggak tahu dia ngomong apa. Pas ceweknya udah mau nyampe depan gue, dia teriak wah gitu kan. Anjir kaget gue gitu kan, ibaratnya gitu. Nah itu gue bangun ya kan, gue tanya temen gue yang ibaratnya satu tenda, tanya tuh kenapa pada teriak-teriak gitu kan di tengah, emang apa lagi jurit malam atau gimana gitu. Dia bilang, lalu mau jurit malam jam 11 gitu kan, posisi itu jam 11 jurit malam gitu. Nah terus itu kenapa anak-anak gitu kan, itu pada kesurupan, kok bisa gitu kan. Nah daripada gua diem di tenda, ya gue samperin aja dong, gue lihat. Penasaran lah ya. Iya penasaran. Nah itu gua nggak boleh deket, posisi gua nggak boleh deket soalnya kan itu khusus buat ya ibaratnya tuh cewek semua. Iya jadi tuh yang ngeluarin kayak ada ustazah doang gitu. Tuh gua diem di situ kan merhatiin. Gue tanya temen gua, tuh dia kenapa? Itu katanya dia ngusil tempat tinggal penunggu sini dicabut gitu bang. Dicabut, pas dicabut gitu nggak ada yang ngaku, ditanyain satu-satu sama osisnya juga nggak ada yang ngaku gitu. Nah ini ceritanya nih ada yang udah kesurupan nih kan, kesurupan, ditanya sama ustadznya tuh, kamu siapa gitu, ngapain kamu di sini gitu kan. Dia bilang cuma gini, saya cuma mau tempat tinggal saya jangan diusik gitu. Iya. Nah habis itu ya udah kami minta maaf gitu kalau emang tempat tanda diusik gitu kan. Habis itu udah dikeluarin, masuk lagi, pindah lagi, bukannya pergi malah pindah lagi ke orang yang beda gitu. Itu yang bikin serem tuh di situ ya kan. Nah habis itu dari semua udah pada ngumpul ya kan, makin rame, akhirnya ya gue sama temen gue itu kan berinisiatif buat bubarin.
Daripada berlanjut, gue bubarin dong. Iya. Ayo balik ke tenda udah gitu kan. Terus ini udah pada ituan. Terus temen gue ngusulin sama gurunya, itu tenda cewek daripada ada yang masuk lagi, mendingan suruh pada balik ke aula gitu daripada Udah tidur. di satu di tempatnya ya. Iya, daripada suruh tidur di ituan, Tenda di lagi. tenda cewek, makin lama makin masuk gitu kan. Udah akhirnya semua dimasukin. Nah pas sudah gue di tenda tuh bang, posisi gue di tenda tuh gue kayak kebelet gitu pengen ke kamar mandi sama teman gue gitu Bang, bang. sorry bang. Iya. Tadi kan lu bilang kan pas dikeluarin yang satu pindah ke yang lain. Iya. Nah, yang lu tahu nih total berapa orang bang yang kesurupan bang? Hampir 20 ya, ibaratnya tuh 15-20an. 20. Iya. Berarti bisa dibilang kesurupan massal bang. Iya, kesurupan massal. Cuma tuh satu-satu. Iya, pindah-pindah. Iya, Dengan pindah-pindah. sosok yang sama. Iya. Itu mungkin tuh penunggunya marah. Iya, saking marahnya ya. Iya. Maksudnya kan harusnya kalau udah ditenangin sekali ya keluar ya. Ini Iya. sampai malah dia pindah. Saking nggak terimanya lah ya bang. Iya mungkin. Nah mungkin dia apa tempat tinggalnya dicabut tuh. Nah Iya. mungkin tuh cewek tuh dikiranya itu tempat tinggal dia. Ngerti nggak? Iya. Tempat tinggal cewek-cewek itu. Makanya diusik-usik gitu. Ibaratnya tuh penunggu situ kayak bales dendam. Ngebales ya. Iya. Akhirnya semua tenda cewek tuh semuanya dipindahin ke aula. Tidur sama guru-guru gitu kan. Nah habis dari gua balik ke tenda tuh gue pengen buang air kecil. Iya. Pas gua ngajak teman gua, tering gua gitu ya kan, kemana? Buang air kecil di toilet bawah yuk gitu kan. Kata dia jangan, nggak boleh di toilet bawah. Mengapa gitu kan? Di aula aja. Ya udah dong, gue jalan dong ke aula santai gitu kan. Santai-santai pas di aula ya udah biasa. Pas keluar tuh gue ngeliat di kamar mandi bawah ada sosok hitam gede tinggi dah pokoknya, rambutnya panjang tuh, serem banget ya, kayak kata gue mah itu genderuwo. Genderuwo. Iya genderuwo itu. Tuh habis dari genderuwo itu bang, ya gue sama temen gue mau cerita, gue cuma kayak bilang gini doang, itu apaan gitu kan. Jadi lu mah cuma halu kali gitu ya kan. Habis itu ya udah gue tinggal dong, cuma dibilang halu doang, lanjut tidur. Dan lanjut tidur, terus gue disuruh bangunin anak-anak jam 4 buat sholat bareng. Kejadian tuh jam 4 itu lebih serem lagi bang. Itu gue kan ya ibaratnya habis bangun itu kan pada suruh mandi dulu. Iya. Siap-siap pada mau sholat. Nah gue sama teman gue jalan. Pas jalan tuh gue kayak ngeliat ada sosok hewan. Tuh ada hewan gitu diem. Cuma gue kayak paling cuma halu gitu kan. Jalan lagi, gak lama tuh kayak ada yang lewat di samping gue nengok nggak ada apa-apa gitu. Jalan lagi nih, masih jalan, terus gue ngeliat kayak, bukan ngeliat sih, kayak ya pokoknya di samping gue melulu tuh kejadian. Di samping gue tuh ada kayak bocah kecil hitam jalannya ngerangkak. Iya, ke arah kamar mandi. Cuma gue biasa aja, gue nggak kayak apa sih ya, ngeliat gitu doang sekilas, gak terlalu merhatiin. Tapi gue tanya sama temen gue tanya, lu ngeliat nggak gitu kan. Kata dia enggak. Apa gue doang yang halu ya? Temen lu gitu. nggak ngeliat? Enggak gitu. Ya udah gue jalan dari kamar mandi nih sama temen gue yang tadi gue udah bilang gini, lu tunggu sini ya, gue sebentar doang nih, cuma buang air kecil gitu, gue lagi males banget mandi gitu kan. Pas gue keluar kamar mandi dia udah nggak ada. Temen lu udah nggak ada? Gue tanya dong ya kan, lu ngapain tinggalin gue gitu kan. Gue ke aula nanya teman gue, lu ngapain tinggalin gue? Kata dia, lah gue nggak ngikut sama lu, lalu tadi perasaan ngikut sama gue gitu bang. Jadi yang lu tadi jalan ke toilet itu sama siapa bang? Nah itu yang gue jadi bingung. Tapi gue ya sempat ngeliat mukanya tuh dia kayak pucat, jalannya nunduk, lemes gitu dah, ibaratnya kayak orang pucat gitu. Nah Tapi dia itu fix itu bukan temen lu? bukan, ya kan. Dia bilang, katanya, gue dari tadi di sini ngurus anak-anak, lu kemana gitu kan. Ya gue tadi ke kamar mandi sama lu. Lah gue dari tadi di sini gitu kan. Ya daripada kita ngebahas itu ke siswa-siswa lain, daripada kita mikirnya kemana-mana ya kan, ya udahlah kita jalan santai aja ya kan, jalan santai, ngobrol-ngobrol ya kan, segala macam. Terus gue cerita sama teman gue,
yang ibaratnya tuh yang deket, yang tadi gue bilang tuh yang jalan kamar mandi. Iya. Segala semuanya berceritain dari gue mimpi itu kan. Tapi temen gue bilang, mimpi lu sama kayak guru, ada wali kelas kita gitu. Dia emang mimpi gimana? Katanya di sini emang ada, cuma dia nggak mau nyampein gitu. Nyampeinnya cuma kayak apa? Jangan iseng gitu. Cuman gurunya itu nggak mau nyampein ke kita. Cuman ke salah satu orang aja gitu. Nggak disampein. Terus temen Dia lu tahu doang. dari mana? Ya itu pas gue ceritain gitu, dia ceritakan ke guru gue. Nah habis itu dia ngasih tahu ke gue. Oh, setelah lu udah Iya. cerita ke dia cerita ke guru baru. Iya, katanya gue juga mimpi gitu. Nah habis dari kejadian itu ya gue juga sempat mikir dong ya kan, ini kenapa gitu ya. Apa dari kejadian kemarin tuh gue emang udah dikasih tahu gitu sebelumnya tuh jangan ke situ. Cuma nggak mau gue hirauin gitu ya kan. Intinya tim lu nggak ada yang notice lah ya ke sana ya. Iya, soalnya emang udah pada sibuk sono bang pikirannya. Udah nggak mau kemana-mana gitu kan. Nah tapi pas kan itu habis dari tempat itu kan kita ada ke tempat satu lagi tuh buat rekreasi gitu kan. Iya. Ya buat nenangin pikiran gitu. Nah gue jalan tuh sama temen gue. Ya ibaratnya kan lumayan jauh jaraknya tuh ada ya paling 1 kilo lah gitu kan. Jalan kaki emang suruh namanya latihan kepemimpinan, jadi kita suruh semuanya tuh jalan. Pasti fisik juga lah ya itu. Iya, cuma kalau yang cewek-cewek suruh pada naik angkot daripada fisiknya lemes gitu kan. Itu pas gue jalan tuh bang, ya emang suasananya kayak nggak enak. Gue ngobrol berdua gitu, gue merhatiin kayak ada yang ngikutin Itu gitu. kisarannya berapa tuh bang? Pas Hah? jalan ke tempat wisata itu. Itu jam 10 jam 9-an Malam. pagi. Oh pagi. Iya, soalnya kan habis sahur tuh udah habis sholat subuh tuh semua udah pada siap tuh, Ya, ya udah kan? nggak ada yang tidur lagi lah ya. Iya, ibaratnya udah suruh pada olahraga Iya. gitu, pada mau jalan nih ke sini nih. Tuh gue jalan sama teman gue cerita ya kan semuanya tuh yang tadi gue ceritain. Terus dia nanya guru, dia ngasih tahu. Nah itu pas lagi gue jalan lagi ke arah tempat wisata satunya tuh, anjir, tuh gue ngerasa kayak gak enak bang, ada yang ngikutin di belakang. Gue bilang ini ada yang ngikutin kita gitu kan. Gak ada kan, kita paling terakhir gitu. Tuh gue berdua paling terakhir bang. Jadi lu tim sweeper lah ya. Iya, gue jaga-jaga takutnya ada yang ketinggalan. Iya. Anak-anak. Ya udah dari situ tuh gue mikir anjir ada yang ngikutin siapa gitu kan. Padahal Ya dari udah siang ya bang. iya, daripada itu buru-buru ya udah gue jalan aja langsung tuh. Jalan langsung. Nah pas sudah nyampe itu ya gue udah kayak temen gue tuh nggak ngerasa apa-apa, anjir anehnya tuh. Udah Cuma- normal lagi. Iya normal. Nah pas di tempat itu kan kayak tempat wisata gitu, kita kayak ngeliat-liat tempat-tempatnya itu ya kan. Nah itu posisi gue mencar dulu sama temen gue berdua sambil ngobrol-ngobrol santai. Katanya dia mau ngeliat sesuatu gitu kan. Nah dia cerita katanya emang dia malamnya juga sama gitu kan, kayak ngeliat gitu, cuma bukan genderuwo. Apa tuh bang? Dia kayak ngeliat apa sih, kayak sosok putih doang, sosok putih di belakang tenda cewek tuh. Di belakang tenda cewek yang pada kesurupan itu. Iya tuh udah. Nah gue tanya dong, lu kenapa nggak cerita ke gue gitu kan, takutnya lu cerita ke lain gitu kan. Malah pada panik ya. Iya malah pada panik, jadi ya udahlah gitu. Ya itu gue santai aja, ngobrol-ngobrol santai. Itu nggak lama semua pada dikumpulin lagi. Nah itu gue anehnya tuh pas lagi dikumpulin itu gue kayak disesatin bang, nggak temu jalan keluar. Iya gue nyari pintunya kemana ini jalan keluar, nggak tahu, bingung gitu kan. Ada kali sejam bang gue di situ muter-muter. Muter-muter nyari buat jalan keluar doang. Iya tuh wisata, anjir kata gue, ini gue kemana gitu kan. Gue mikir, kata temen gue, udahlah kita santai aja dulu, duduk gitu kan, duduk. Tuh guru gua nongol tiba-tiba, gak tau dari mana nongol. Lu ngapain di situ, lu mobil udah pada mau balik, ayo balik gitu kan. Ya daripada itu ya gue balik dong, ya kan, balik semua tuh pada anak-anak pada dikumpulin, pada ya udah pada fresh, nggak mau pikiran apa-apa lagi, nenangin diri daripada stres gitu kan, mikirin yang cewek-cewek pada kesurupan tuh. Jadi ngobrol santai gitu kan. Ya emang pada ceritain pengalamannya, ada yang dengar suara,
Tuh ada yang dengar suara, terus di kamar mandi ada yang usil katanya. Oh, jadi banyak yang ngalamin juga bang. Iya, pengen ngalamin. Dari situ gue gini mikir, apa emang kita tuh udah diingetin, kenapa kita nggak ke situ? Kenapa kita Tetap ke situ. iya, aturan kita udah stop jangan di situ gitu kan. Cuman teman-teman gue nggak pernah mau mikir ke situ, ya udah, jadi tetap jalanin aja dah gitu. Daripada batal kan, di cancel sayang-sayang. Ini juga pelatihan khusus buat siswa baru gitu kan. Nah, oke lah, dari situ kita udah lupain semua. Nah, pas di sekolah tuh ada kejadian bang, di mana tuh kayak siswa SMK tuh ketiban. Ya Ketiban? emang itu kayak ketiban bangunan gitu. Jadi dia emang olahraga iseng, namanya bangunan udah rapuh ya kan. Tuh bang, tuh serem bang. Kejadian ditiban, tangannya banyak yang luka, sini baret, digelantungin gitu, baret, tangannya sini ada yang keluar daging tuh di sekolahan. Itu karena apa bang? Itu ketiban bata. Enggak, maksudnya anak SMP ini lagi ngapain gitu? Oh, lagi olahraga. Olahraga. Iya, lagi olahraga. Cuman tuh cuma kayak di sini nih disisain. Bocahnya usil kayaknya tuh. Tapi anehnya tuh apa emang karena kejadian itu kali ya? Itu gue mikirnya tuh. Oh, saling berkaitan lah ya. Iya, Mungkin sosok yang di tempat sebelumnya ini nih masih ngikut. masih ngikut dan masih nggak terima lah ya, istilahnya rumahnya dicabut itu ya. Iya. Cuman tuh abis dari situ ya sekolah pada berdoa biar nggak ada yang ngikutin lagi gitu. Doa semua, ya nenangin diri daripada pusing gitu kan. Udahlah, kita nenangin diri semua, kumpulin semua OSIS tuh hari itu juga dikumpulin semua, kita doa bareng-bareng, ya udah semua clear gitu. Ada lagi, ya udah sih kayak gitu dong. Iya bang ya. Iya. Oke bang Feby, gua ada beberapa pertanyaan nih bang nih yang mau gua Apa? tanyain nih. Yang pertama, lu kan tergabung di OSIS Iya, di sana. Nah, berarti kan udah generasi sebelumnya juga udah sempat melakukan pelatihan yang sama dong ke anak-anak iya, sebelumnya. iya Nah, benar. pernah nggak bang ngalamin kejadian yang sama atau memang itu perdana? Itu perdana. Perdana. Iya, soalnya kan emang di sekolah itu baru ada apa, kata gurunya udah kita ngadain LDKS, soalnya itu baru perdana di sekolah kita gitu. Oh, jadi yang kejadian ini nih Perdana. perdana di Iya, sekolah lu first juga. gitulah ibaratnya ya. Oke, oke. Nah, sama satu lagi bang, untuk masalah yang sosok di sekolahan lu. Nah, sebelumnya tuh memang banyak yang ngalamin gangguan-gangguan goib juga atau memang momennya pas karena lu memilih LDK ke tempat tersebut? Itu sebelumnya mah dari siswa yang baru ya, dari gua zamannya gua tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh nggak ada. Aman-aman aja ya? Aman. Itu. Mulai ada kejadian setelah lu memutuskan untuk ke tempat tersebut melakukan LDKS, Iya. udah ada rencana ke sana, Nah, baru udah tuh banyak tuh kejanggalan tuh. banyak Berarti sebenarnya mungkin emang udah Senin. diperingatin dari awal ya bang ya. Iya. Cuman memang pada masa bodoh mungkin ya. Iya, pada kayak ya udahlah biarin gitu daripada gagal gitu lah. Karena memang nggak, ibaratnya nggak notice lah dengan hal-hal itu ya. Iya. Nah, terakhir nih bang, pertanyaan gua bang. Apa? Setelah sampai ke sekolah, yang cewek-cewek ini nih, yang tadi banyak yang pada kesurupan, sempat cerita nggak bang? Atau dari pihak sekolah lu ada yang nyonding gitu? Mereka ngalamin apa di rumah? Oh, kalau siswa cewek itu kayak ya udah daripada apa mikirin itu tutup tutup suara gitu, pada tutup mulut, nggak mau cerita. Soalnya Pada tuh diem. iya pada takut Iya. gitu, nggak berani lagi daripada digangguin gitu kan. Penyebabnya sepele bang ya? Iya, cuma cabut. Gara-gara nyabut pohon. Iya. Sebenarnya kalau kita emang mau ke tempat tuh dimana kita mau rencanain, kalau emang udah ada jangkalan gitu, sebaiknya kita jangan usil atau apa, sebaiknya kita peringatin. Dan untuk para ya ibaratnya guru lah, ya kan, sampein kalau emang itu ada pesan dari Harusnya tempat diedukasi dulu sejak awal itu. ya. Iya. Dan sama jaga kata-kata juga ya, soalnya kan Iya. memang bukan tempat yang Betul. mereka bisa enaknya ya. Iya, ibaratnya memperingatin gitu daripada kejadian kayak gitu, ya kan. Nah itu guru nggak ada yang mau bilang, Dari awal pun nggak ada sounding nggak seperti itu. ada.
Jadi ya mungkin udah. karena perdana ya bang ya. Iya Iya perdana. mungkin karena perdana. Daripada ibaratnya gini, daripada nih anak-anak nggak jadi gara-gara mimpi gue doang, ya udahlah jalanin aja gitu. Tapi kan resikonya gede bang. Tapi ya untungnya di situ kita bawa apa ibaratnya tuh ustadz orang pintar Oh gitu. bawa juga. Iya buat jaga-jaga. Untungnya tuh. Soalnya itu bukan satu orang doang bang. Iya banyak. Iya 15 orang. Tapi anehnya tuh cuma ke tenda cewek. Tenda cowok SMP SMK kan dipisah. Nggak ada. Aman semua. Aman. Mungkin bisa dibilang yang memang usil itu ya Ceweknya. dari cewek. Iya. Cuman ceweknya nggak ada yang mau cerita siapa yang usil. Udah diomelin kok. Oh jadi nggak ada yang tahu sama sekali, nggak ada yang ngunding sama sekali, nggak ada yang ngaku. Nggak ada. Di situ nggak ada yang mau ngaku. Pada ya udah pada tutup mulut, pada diem. Gitu. Berarti pada salah-salahan. Ini bukan gua gitu. Nah kalau dari lu pribadi bang ngalamin apa bang? Setelah banyak kejadian yang lu alami di sana, sampai rumah lu ngalamin hal aneh-aneh lagi nggak sih bang? Ya itu gue kayak lebih kan dari mimpi itu gue kayak lebih ngerasa kayak bisa ngeliat apa gitu walaupun cuma sekilas dengar suara. Iya sensitif kan lebih peka lah ibaratnya. Itu tuh yang gue lebih rasain, banyak sih bang yang gue rasain gitu, yang ibaratnya diliatin sosok, didengerin suara, serem dah pokoknya. Tapi ya dari situ gue kayak biasa aja gitu kan, emang awal-awalnya takut. Tapi lama-lama udah terbiasa. Sebelumnya ya kayak nggak pernah ngalamin kayak gitu. Nggak pernah. Berarti fix setelah lu LDK ke sana, lu dimimpiin hal kayak gitu, lu jadi lebih peka jadinya. Iya lebih peka. Emang kalau kata orang-orang mah ya ibaratnya kalau kita dimimpin tuh emang bisa dapat kayak gituan. Entah itu dari suara, penglihatan atau mitosnya ya. Iya, mitosnya. Oke Bang Feby, makasih banyak ya lu udah menyempatkan waktu untuk bercerita di sini ya. Iya, siap. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan gue juga mau mengingatkan keberadaan kita di sini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dirasakan langsung oleh narasumber. Oke, akhir kata gue Refdikul dari Penatua dan Bang Feby pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.